Majalengka dijuluki sebagai Kota Angin. Majalengka dikenal dengan istilah Majalengka Raharja, religius, maju, dan sejahtera. Memiliki masyarakat yang ramah dan sejahtera yang terdiri dari kurang lebih 343 desa, salah satunya Desa Pakuberem. Desa yang terbentuk pada tahun 1921 yang merupakan gabungan dua desa, yaitu Desa Pamumbahan dan Desa Berembangan, maka disebut dengan nama Desa Pakuberem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Desa Pakuberem, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka. Perkenalkan, saya Asep Supriyatmanesa sebagai Kepala Desa Pakuberem periode 2017 sampai 2023. Di sini saya akan menceritakan profil Desa Pakuberem. Desa Pakuberem adalah sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat. Desa Pakuberem terdiri dari 4 blok, antara lain Blok Pamumbahan, Blok Ciberem, Blok Cambai, dan Blok Wesel. Luas wilayah Desa Pakuberem adalah 539,99 hektar, berbatasan dengan sebelah utara Desa Kertawirangun dan Desa Sukawana, Kecamatan Kertajati, sebelah timur Desa Karangsambung, Kecamatan Kadipaten, dan Desa Balida, Kecamatan Dawan, sebelah selatan Desa Karangsambung, Kecamatan Kadipaten. Desa Pakuberem adalah merupakan bagian dari wilayah administrasi Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, dengan luas wilayah 539,99 hektar, terdiri dari 4 dusun, 4 RW, dan 13 RT. Sedangkan jarak dari Desa Pakuberem ke ibu kota Kecamatan Kertajati kurang lebih 6 km, ke ibu kota Kabupaten Majalengka 18 km, dan ke ibu kota Provinsi Jawa Barat kurang lebih 80 km. Secara geografis, Desa Pakuberem adalah merupakan wilayah dataran dengan ketinggian 25 sampai 40 meter di atas permukaan laut yang terdiri dari pesawahan. Desa Pakuberem adalah sebuah desa wilayah Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, terletak kurang lebih dari Kadipaten, dilewati poros jalan Kadipaten Jatitujuh. Untuk jumlah penduduk Desa Pakuberem sampai dengan akhir 2019 sebesar 4.455 jiwa. Untuk di Desa Pakuberem, sarana pendidikan diantara lain 1
TK yang terletak di Blok Pangumbahan, 1 RA di Blok Ciberem, 2 PAUD yaitu di Blok Pangumbahan dan Blok Ciberem. Bangunan SD dan MI sebanyak 4 bangunan, yaitu SD Pakuberem 1, SD Pakuberem 2, MI PUI Pakuberem 1, dan MI PUI Pakuberem 2. Dan bangunan SMK sederajat sebanyak 1 bangunan. Sedangkan untuk pendidikan agama tersedia madrasah dan pondok pesantren atau tempat anak-anak mengaji dengan 6 ustadz guru ngaji, dan untuk masyarakat umum dilaksanakan pengajian rutin di 6 masjid dan musola. Dan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, terdapat 3 posyandu, 1 pustu, puskesdes dengan tenaga kesehatan 1 bidan desa untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang sakit, yaitu tersedia puskesmas yang berlokasi di kota kecamatan Kertajati dengan jarak tempuh 5 km. Dan bagi yang memerlukan perawatan di rumah sakit, yaitu tersedia rumah sakit daerah dengan jarak tempuh 10 km dari desa. Untuk pemuda dan olahraga, pemuda sebagai tulang punggung bangsa dan merupakan generasi penerus perjuangan ke arah yang lebih baik, maka kualitasnya perlu terus disiapkan dan dikembangkan melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup, dan tingkat kesehatan untuk mewadahi aktivitas dan kreativitas generasi muda yang lebih berkualitas dan mandiri, serta memiliki produktivitas. Terdapat berbagai wahana yang dikembangkan oleh pemerintah desa, yaitu Karang Taruna. Pada zaman kemerdekaan, pasukan Ki Bagus Rangin dengan pasukan dari Cirebon menggempur daerah Cadas Pangeran Sumedang. Sehabis perang, senjata yang digunakan seperti keris, pedang, bambu runcing, dan sejenisnya dicuci atau dalam bahasa Sunda dikumbah di Sungai Cimanuk, dan daerah itu dinamakan Pangumbahan. Sekarang menjadi dusun Kampung Pangumbahan yang berada di pusat desa. Air cucian senjata mengalir berwarna merah bercampur darah ke daerah sungai yang biasa dipakai penduduk untuk mandi, mencuci, dan lainnya. Wilayah itu disebut Berembenget dan sekarang menjadi dusun Kampung Ciberem yang berada di sebelah timur ibu kota desa. Air cucian darah yang mengalir sampai terus ke hilir atau dalam bahasa Sundanya Ngambai, maka daerah itu disebut Cambai yang sekarang menjadi dusun Kampung Cambai, dan para pejuang singgah di daerah persinggahan daerah itu disebut Wesel, sekarang menjadi wilayah dusun Kampung Wesel. Sejarah singkat Desa Pakuberem. Menurut sumber yang ada, asal mulanya kata Desa Pakuberem gabungan dari 2 kata desa, yaitu Desa Pangumbahan yang terletak dari Kampung Pangumbahan sebagai ibu kota dan Wesel sebagai kampung cantilan, dan yang pernah menjabat sebagai kepala desa atau kuwu antara lain, yang pertama bernama Bapak Karsa, kedua Bapak Masni,
terakhir Bapak Mansur Hussein dan berhenti pada tahun 1921. Dan Desa Berembenget yang terdiri dari Kampung Berembenget sebagai ibu kota, Kampung Nyalindung dan Kampung Cambai sebagai wilayah cantilan. Dan yang pernah sebagai kepala desanya adalah bernama Bapak Toyib, Bapak Salami, Bapak Jaliem, Bapak Santawi, dan terakhir Bapak Sudarja yang berhenti pada tahun 1921. Pada tahun 1921, kedua desa digabung disatukan dengan nama Desa Paku Berem, asal kata dari Pangumbahan dan Berembenget, dan dikepalai seorang kepala desa bernama Bapak Raden Adia Kusuma sebagai dengan tahun 1948 karena menghindar dari gangguan agresi Belanda. Pada tahun 1950 kepala desa atau kubu diganti oleh Bapak Santawi atas dasar pengangkatan Belanda, dan pada tahun yang sama tahun 1950 Bapak Santawi wafat dan Bapak Raden Adia Kusuma menjabat lagi. Pada tahun 1951 kepala desa atau kubu diganti oleh Bapak M. Suwita atas dasar hasil pemilihan rakyat sampai dengan tahun 1960. Mulai tahun 1961 diganti oleh Bapak E. Rahman atau Haji Zainal Abidin sampai dengan tahun 1966, dan pada tahun 1967 sampai dengan tahun 1984 diganti oleh Muhammad Ali atas dasar pemilihan rakyat. Pada tahun 1984 sampai dengan tahun 1993 diganti oleh Bapak Sudirman. Tahun 1984 sampai tahun 2002 diganti oleh Dr. Andes Mamat Ali Rahmat, dan pada tahun 2002 dijabat oleh Bapak Haji Samhudi atas dasar pemilihan rakyat sampai dengan tahun 2012. Pada tahun 2012 Desa Paku Berem dipimpin oleh Bapak Ade Mulyawan atas dasar pemilihan rakyat. Pada tahun 2015 Bapak Ade Mulyawan meninggal dunia, dan pada tahun itu pula kepala desa dijabat sementara oleh Bapak Edi Kadiawan SAP sampai dengan tahun 2017. Pada bulan Juli tahun 2017 diadakan pemilihan kepala desa serentak tahap 2 dan terpilih kepala desa pilihan rakyat yang selanjutnya Desa Paku Berem dipimpin oleh Bapak Asep Supriyatman Esa sampai dengan sekarang. Demikian profil singkat Desa Paku Berem. Mudah-mudahan bermanfaat ke depannya bagi seluruh warga Desa Paku Berem. Jangan sampai sejarah desa kita ini yang kita cintai tidak diketahui oleh anak cucu kita dan para penerus generasi Desa Paku Berem. Semoga terus maju. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.